terjadi kenaikan meskipun tidak cukup signifikan. Jadi baik yang datang ataupun yang berangkat. Halo Sobat Data Klaten, selamat datang di Ruang Klasik, ruang kita bercerita dan mengulik data statistik. Bersama saya Farida Nurhayati, kita akan mengulas data-data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Klaten, tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren banget. Oke, di sini sudah ada rekan kita nih, Mas Prasetyo Nugroho. Selamat datang Mas Pras. Sugeng rawuh Mbak Farida. Oke, Sugeng Rawuh. Jadi pakai basa kromo, jadi nggak Iya. enak. Oke, Mas Pras ini merupakan statistisi ahli muda di BPS Kabupaten Klaten. Kalau boleh tahu, di tim mana ya, Mas? Saya kebetulan di tahun 2025 ini dipercaya di Ketua Tim Statistik Distribusi dan KTIP, Mbak. KTIP, apa itu Iya, KTIP? singkatannya agak sedikit panjang sih, Mbak. Keuangan, Teknologi, Informasi, dan Pariwisata. Oh, data-data yang dihasilkan apa aja tuh, Mas? Data-data yang dikumpulkan di distribusi KTP banyak sekali, Mbak, mulai dari jasa penunjang angkutan, pergudangan, kurir, kemudian panjang jalan, daya tarik wisata, tingkat hunian hotel, kemudian ada juga survei e-commerce, penyedia makan minum yang UMB, dan tidak kalah pentingnya juga kami juga memproduksi data-data yang sifatnya bisa kami rilis bulanan, Mbak. Selain dari hotel yang TPK tingkat penghunian kamar hotel, kami juga merilis yang sudah kami rilis di klatenkap.bps.go.id itu ada statistik transportasi. Statistik transportasi ya, tadi Betul. dirilis setiap bulan. Mm-mm. Kemudian kita pengen tahu nih, statistik transportasi ya, kalau eh, berbicara tentang transportasi, kita banyak banget nih melintas di pikiran kita nih. Apalagi di wilayah Kabupaten Klaten yang menghubungkan dua kota besar ya. Kita bisa katakan dua kota besar nih, kota Solo dan kota Yogyakarta. Nah, kebetulan kemarin di Klaten itu ada dibuka 3 gate ya, walaupun ada satu gate tol yang belum secara operasional sepenuhnya dibuka. Di sini kan di berita-berita portal online itu mencatat banyaknya kendaraan pribadi yang keluar maupun masuk melalui pintu-pintu tol tersebut. Kalau data tadi kembali lagi statistik transportasi yang dihasilkan di BPS Klaten, apakah mencatat itu, Mas? Jadi kalau untuk saat ini di BPS belum mengkolek data kendaraan pribadi yang naik ataupun keluar dari 3 tol pintu yang tersedia di Klaten ini, Mbak. Jadi kami hanya mengkolek data yang sudah ada, utamanya yang berada di Terminal Insinyur Soekarno kelas 1A dan Stasiun Klaten. Nah, itu yang baru kami himpun-himpun datanya. Tapi kalau untuk jumlah kendaraan yang melintas melalui 3 titik tol ini, kami belum mencoba untuk merilis ataupun mengkolek datanya, Mbak. Nah, data yang dikumpulkan di Terminal Insinyur Soekarno maupun Stasiun Klaten itu. Wah, saya tertarik di situ, Mas. Hmm. Itu kan data tuh banyak banget ya macamnya. Ada jumlah bis, ya kan, jumlah penumpang, jumlah barang. Nah, dari data itu mana yang di up atau yang dirilis nih sama BPS Kabupaten Klaten? Data apa aja nih, Mas? Nah, kebetulan Mbak, yang sudah kami rilis untuk data-data yang bersifat transportasi yang baru kami rilis adalah statistik transportasi yang melintas ataupun naik turun penumpang yang ada di Terminal Insinyur Soekarno. Kemudian juga ada yang itu udah keluar berita resmi statistiknya ya, nanti bisa dicek di klatenkap.bps.go.id. Tetapi untuk data-data yang lain, utamanya jumlah penumpang naik turun ataupun barang yang naik turun dari dan ke stasiun Klaten nanti akan segera kami rilis, Mbak. Nah, data-datanya untuk dua moda transportasi ini, bis kemudian kereta api, sudah kami himpun data-datanya. Utamanya untuk transportasi dengan moda bis ini sudah kami rilis ke yang ketujuh, Mbak, yang ada di situs ataupun web resminya BPS Klaten. Boleh dong diceritakan, Mas, data penumpang itu naik turun yang dari Insinyur Soekarno bagaimana? Nih kita pengen tahu dong, eh, penumpang naik itu berapa, penumpang turun berapa, kayak gitu. Bisa ada itu datanya, Mas? Ada datanya, jadi kalau kita melihat
kita batasi saja ya, 3 bulan terakhir atau kita menyebutnya triwulan pertama di tahun 2025. Jadi kalau dibandingkan sebenarnya baik itu debarkasi ataupun embarkasi, debarkasi itu adalah kedatangan atau bis yang melintas, jumlah penumpang yang datang melalui Insinyur Soekarno, Terminal Insinyur Soekarno, atau jumlah keberangkatan atau kita menyebutnya embarkasi ya, itu satunya adalah kita menyebutnya orang yang berangkat dari Terminal Insinyur Soekarno kelas 1A. Jadi kalau kita bandingkan dari Januari, Februari, Maret, nah otomatis kalau kita bisa mereview dari Desember terjadi penurunan dibandingkan Januari. Jadi Desember itu biasanya lebih banyak dibandingkan dengan Januari. Dan nanti Februari, kemudian nanti di Maret menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tepat saat itu jatuh pada tanggal 31 Mei, tanggal 31 Maret 2025. Jadi kalau Januari dibandingkan Desember itu mengalami penurunan sebesar 0,39%, kemudian yang berangkat dari terminal kelas 1A Soekarno itu 2,5%. Sedangkan di Februari dibandingkan dengan Maret mengalami penurunan karena memang Januari masih berimbas dengan adanya libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Sedangkan di Maret terjadi kenaikan meskipun tidak cukup signifikan. Jadi baik yang datang ataupun yang berangkat dari Terminal Soekarno itu mengalami kenaikan sebesar rata-rata 5% dibandingkan dengan bulan Februari 2025. Itu kondisinya, Mbak. Nanti tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melihat moda transportasi yang lain nih, Mbak. Ada kereta api, kemudian kereta api sendiri juga ada jurusan jarak jauh, ada juga yang komuter lain. Tadi disebutkan di depan seperti Mbak Farida menyebutkan bahwa Klaten ini adalah lokasi yang cukup strategis, diapit oleh kota-kota besar di antara Jogja dan Solo, Mbak. Gitu. Oke, Mas. Tadi disampaikan ya sebelum kita masuk ke data stasiun ya, penumpang tadi Mas Pras menyampaikan ada kereta jarak jauh dan kereta lokal yang komuter lain tadi. Nah, sebelum masuk ke sana nih, tadi Mas Pras sudah menyebutkan penumpang naik, penumpang turun di stasiun terminal ya Mas, Terminal Insinyur Soekarno. Itu fluktuatifnya tinggi banget di Januari. Kemudian, nah itu total penumpang semua atau gimana ya Mas, diambil dari bis-bis yang Jogja Solo itu atau dari ininya loh armadanya itu apa aja gitu Mas? Oke, jadi untuk BRS yang sudah kita rilis, yang sudah kita terbit, kalau tidak salah mulai Oktober, November, Desember ya, kita sudah mulai merutinkan diri. Nah, untuk mencoba untuk memberikan informasi melalui data statistik itu di web kita secara resmi di klatenkap.bps.go.id, itu jumlah penumpang naik turun itu yang kita catat antar kota antar provinsi, Mbak. Jadi jumlah bis itu juga kita catat, jumlah penumpangnya baik yang turun ataupun yang naik dari Insinyur Terminal Soekarno itu kita catat juga jumlahnya berapa. Nah, adapun jurusan yang kita catat di antar kota antar provinsi itu Klaten Bali itu yang di luar Jawa, Klaten Sumatera atau sebaliknya Sumatera yang ke Klaten atau Bali yang ke Klaten, sama-sama tercatat baik yang naik ataupun yang turun. Nah, selain itu juga melayani relasi atau rute yang ada di Pulau Jawa seperti Bandung, kemudian Surabaya, kemudian area-area lainnya kota besar yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Jawa Barat. Oke Mas, wah lengkap juga ya dari antar kota, antar provinsi. Sayangnya yang bis yang Jogja Solo itu tidak tertangkap. Berarti ya yang bis-bis yang sekarang udah jarang itu. Oke Mas, tadi itu ada dari terminal. Selanjutnya pengen tahu nih, kan kita ada moda transportasi umum selain bis juga kereta api nih di stasiun ya. Di Klaten itu kan dilewati beberapa stasiun ya. Nah, itu apakah ditangkap juga oleh BPS Klaten terkait data-data tentang penumpang di stasiun itu?
Baik Mbak Farida, untuk tadi kita nguliknya tentang bis ya Mbak ya, tayo antar kota, antar provinsi. Tapi tidak kalah penting juga kami di BPS Klaten juga mengkolek data statistik, khususnya ada stasiun Mbak. Kan di Ah, Klaten ada stasiun nih, stasiun besar ya. yaitu stasiunnya Klaten. Kemudian di Klaten sendiri juga terdapat 5 stasiun yang dilintasi oleh komuter lain. Jadi kami juga mencatatnya Mbak, selain relasi yang jarak jauh, Jakarta, Klaten, ataupun Surabaya, Klaten, kami juga mencatat Mm, relasi KRL, komuter mm, lain yang jalan dari Jogja Solo atau Solo ke Jogja. Nah, dari Jogja ke Solo, perlu Mbak Farida ketahui nih mm. atau Sobat Data juga pengen ngerti nih. Jadi dari Jogja ke Solo atau Solo ke Jogja, di Klaten itu terdapat 5 pemberhentian stasiun, Mbak. Udah kayak sholat 5 waktu nih, Mbak. Ah, ah, Nah. ah, Yang pertama nih kalau kita sebutin dari barat nih, boleh ada so. stasiun Brambanan. Nah, ini beda banget nih dibandingin nama kecamatannya. Kalau kecamatannya kan Prambanan, Candinya Prambanan. Nah, stasiun ini agak beda, namanya Brambanan. Nanti Mm. boleh dicek Prambanan stasiun. Kemudian setelah Prambanan urut ke mana? Stasiun Serowot. Nih yang Ah, dilintasi komuter lain dulu ya, itu yang KRL. dekat rumah Mas Pras bukan ya? Betul. Wah, Nanti jadi kalau buka dari rumah data. saya turun di stasiun Serowot 5 menit lah ya. Kemudian Boleh. stasiun Serowot. Kemudian yang ketiga ada stasiun Klaten. Ah, Jadi Klaten ini selain menjadi relasi jarak jauh dari kota-kota besar lainnya, Surabaya, Jakarta turun yang melintas ke Klaten, juga diberhentikan ini untuk KRL-nya gitu. mm. Kemudian ke arah Solo lagi ada namanya stasiun Ceper. Setelah Ceper ada stasiun Delanggu. Nah, setelah Delanggu ini menjadi wilayah atau lokasi yang ada di Solo itu Purwosari, kemudian Solo Balapan. Nah, itu tapi kalau yang di Klaten, wilayah Klaten secara de facto dan definitif ada 5 stasiun ini. Nah, yang tidak kalah menariknya Mbak, dari 5 stasiun ini kita catat semua datanya. Mm. Nah, tapi menjadi kumulatif Klaten. Kita tidak menghitung per 5 itu, tapi agregat total orang yang naik ataupun turun. Jadi baik kereta jarak jauh atau jarak dekat, semuanya kita catat tanpa terkecuali. Boleh tuh Mas Pras, kalau untuk penumpang nih mungkin bisa dijelaskan sedikit atau disampaikan penumpang jarak jauh dan maupun jarak dekat Januari, Februari, Maret tahun 2025 ini nih. Hmm. Bagaimana nih kondisi jumlah penumpang naik, ke penumpang turun untuk kereta? Jadi Mbak Farida, kalau untuk kereta baik relasi jarak jauh ataupun komuter lain, eh, yang jelas kalau kita bisa melihat secara kasat mata memang banyakkan yang komuter lain Mbak dekat, Hmm. karena memang jadwal dari KRL komuter lain sendiri yang melintas antara relasi Jogja Solo itu mulai pagi sebelum jam 6 sampai malam setelah jam 8 banyak sekali pilihannya. Otomatis memang secara hitungan apple to apple memang lebih banyak keamanan lainnya. Nah, ini coba saya akan detailkan. Jadi kalau misalnya penumpang naik, saya data lihat nih, yang saya lihat jarak jauh pada Januari itu di Klaten, orang yang naik dari Klaten itu sebanyak 27.200 orang. Itu yang Hmm. relasi jarak jauhnya. Nah, kalau di Januari sendiri untuk relasi komuter lain untuk bulan Januari sebesar 47.176. Jadi memang relatif lebih banyak komuter lain, hampir 1:2 ya. Kemudian juga untuk Februari itu 20.000 orang untuk jarak jauhnya. Untuk Februari di jarak pendeknya atau komuter lain itu ada 41.000 orang. Sedangkan Maret untuk yang naik dari Klaten itu hampir 20.000 orang untuk jarak jauhnya. Sedangkan untuk jarak pendek itu ada 40.000 orang. Nah, itu polanya sama. Ketika sama orang yang turun ataupun orang yang melintas yang memang berhenti di area Klaten. Yang jauh juga itu Januari 23.000 orang, yang komuter lainnya 50.000 orang. Kemudian Februari 20.000 orang, kemudian yang turun itu 44.000 orang. Maret itu 30.000 orang untuk yang jarak jauh turun di Klaten. Orang yang turun di Klaten menggunakan komuter lain sebanyak 44.000 orang. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Mbak, baik penumpang yang naik ataupun penumpang yang turun di Klaten,
baik dari jarak jauh atau jarak dekat, ternyata banyak yang turun. Artinya apa? Nah, ini data-data yang menarik untuk kita ulas, kita kupas tuntas. Kenapa banyak yang turun di sini di Klaten? Nah, itu ada sesuatu kan. Nanti kita pada frame yang terpisah selain ini ya. Nanti kita akan lihat data-datanya kita karena memang di tim kami juga ada data tingkat penghunian kamar hotel, kemudian yang lain-lain juga masih ada data-data pariwisata. Nah, nanti kita akan bisa collect data-data ini melalui bantuan dari teman-teman, kemudian nanti kita kolaborasi bisa melihat satelit pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten. Setelah kita lihat ya lebih banyak penumpang turun di Klaten daripada penumpang yang naik dari Klaten. Jadi kalau seperti itu kira-kira ada apa sih di Klaten? Nah, mungkin teman-teman atau sobat data punya jawaban atau punya analisa. Boleh drop komen ya. Kira-kira menurut sobat data, kenapa lebih banyak penumpang turun di Klaten? Kira-kira apa sih yang menarik di Klaten? Oke, Mas Pras. Sudah panjang lebar ya. Jadi ini tadi sejalan ya antara penumpang yang tercatat di Insinyur Soekarno terminal maupun di stasiun Klaten. Sama-sama polanya itu di Januari tinggi, begitu Februari agak landai, terus naik sedikit lagi di bulan Maret, gitu ya Mas Pras. Oke, Sobat Data kita sudah banyak panjang lebar, tadi Mas Pras menyampaikan kaitannya transportasi, ada juga terkait ke data lain ya, data pariwisata, data-data tingkat hunian hotel, dan banyak lagi tentunya ya Sobat Data, data-data yang diproduksi di BPS Kabupaten Klaten. Jangan lupa untuk tahu data-data itu bisa diakses di web resmi kita. Apa Mas Pras web resmi kita? klatenkap.bps.go.id. Oke, sekian dulu Sobat Data di bincang-bincang di ruang klasik kali ini. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya dari Data Kita Bercerita.